Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin menyampaikan diskusi kelompok kami yaitu mutu pelayanan kesehatan. Untuk latar belakangnya, kualitas mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit bergantung pada keterampilan, kecepatan, kemudahan, dan ketepatan dalam melakukan tindakan praktek keperawatan. Pelayanan keperawatan yang bermutu merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan setiap orang. Untuk LO-nya yaitu yang pertama, pengertian pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Yang kedua, jenis pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Untuk yang ketiga, instrumen yang digunakan dalam melakukan penilaian dan upaya pengendalian. Untuk yang keempat, identifikasi mekanisme penilaian upaya pengendalian mutu asuhan. Untuk yang pertama yaitu pengertian pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap jasa pemakai pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta penyelenggaraan sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Untuk yang kedua yaitu jenis pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Yang pertama yaitu ada pengendalian langsung dan pengendalian tidak langsung. Untuk yang ketiga, instrumen yang digunakan dalam melakukan penilaian dan upaya pengendalian yaitu harapan dan persepsi, wawancara, pengumpulan data dan kuesioner, dan analisa. Untuk yang keempat yaitu identifikasi mekanisme penilaian upaya pengendalian mutu asuhan. Availability, reliability, maintainability, producibility. Untuk analisis jurnalnya yaitu judulnya Analisis Mutu Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung tahun 2018. Untuk penulisnya Ratna Purwaningrum, yaitu tujuannya untuk keterkaitan antara dimensi mutu pelayanan yang meliputi reliability, assurance, tangible, empati, dan responsiveness terhadap kepuasan pasien yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan cross-seksional. Jumlah sampel yaitu 65 orang. Ini untuk populasinya dan instrumen pendekatan mutu paripurna yang berorientasi pada kepuasan pasien. Untuk hasilnya yaitu keluhan pasien ketika mereka rasakan adanya kesenjangan yang terjadi antara kualitas pelayanan yang diharapkan dengan kenyataan yang dilakukan oleh para medis, yaitu sikap para medis yang kaku, tidak sopan, menyalahgunakan kekuasaan, tidak adil, diskriminatif sebagai aspek penilaian mutu yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam menerima layanan. Secara umum, empati harus diakui berkaitan dengan sikap seseorang dalam berperilaku. Sikap dan perhatian para medis berlaku adil pada setiap pasien maupun berpenampilan baik dengan memberikan perhatian secara individu kepada pasien. Oleh karenanya, dalam merespon prinsip-prinsip pelayanan publik yang perlu dipedomani oleh segenap para medis selaku pelaksana pelayanan, maka kiranya perlu disertai pula oleh sikap dan perilaku yang santun, keramah tamahan dari para pemberi layanan atau para medis baik dalam cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan prosedur penanganan maupun dalam hal ketersediaan petugas, obat-obatan, sarana rumah sakit maupun waktu pelayanan. Untuk kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa variabel empati merupakan variabel dominan yang berhubungan dengan kepuasan setelah dikontrol oleh variabel reliability dan assurance. Untuk kesimpulannya, mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap jasa pemakai pelayanan kesehatan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraan sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Ada dua jenis mutu pengendalian asuhan dan pelayanan keperawatan, yaitu pengendalian langsung dan tidak langsung.
Untuk sarannya, jika dilihat dari Jurnal Ratna Purwaningrum 2018, dapat diambil saran dalam merespon pasien perlu prinsip-prinsip yang harus dipedomani oleh segenap para medis selaku pelayanan-pelayanan. Maka kiranya perlu disertai pula oleh sikap dan perilaku yang santun, keramah tamahan dari para pemberi layanan atau para medis baik dalam cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan prosedur penanganan maupun dalam hal ketersediaan petugas, obat-obatan, sarana rumah sakit maupun waktu pelayanan. Hal ini dimungkinkan agar layanan tersebut dapat memuaskan pasien dan merupakan juga suatu terapi pikiran guna menunjang proses penyembuhan. Ini untuk referensinya. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa menulis di komentar. Terima kasih dari kami. Jika ada salah katanya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.